Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengkaji kitab Misbahuz Zulam karangan guru kita Syekhina Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari. Pada malam hari ini akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita, masih masalah tentang sholat sunnah rawatib. Nah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa an ummi Habibata ummil mu'minina radhiyallahu ta'ala anha. Qalat sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla isnai asyrata raka'atan fi yaumihi wa lailatihi bunya lahu bihinna baitun fil jannati. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan daripada Ummi Habibah Ummil Mukminin radhiyallahu taala anha, ia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang sholat 12 rakaat pada harinya dan malamnya, maka akan dibuatkan bagi dia dengan sebab sholat tersebut suatu rumah di dalam surga. Meriwayatkannya oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin tatawuan, dan pada suatu riwayat akan sholat sunnah. Wali Tirmizi nahuhu wa zada arba'an qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla sholatil fajri. Dan bagi Imam Tirmizi seumpamanya, dan ia menambahkan lapasnya 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur dan 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Walil khamsati anha man hafaza ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu ta'ala ala nari. Dan bagi riwayat imam yang 5 daripada Ummi Habibah, siapa orang yang menjaga di atas 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah akan haramkan bagi dia di atas neraka. Ya, jadi ini masih masalah sholat sunnah rawatib, ya. Nah, di sini riwayat dari Ummi Habibah itu ada 12. Kalau kemarin riwayat dari Ibnu Umar ada 10. Nah, di sini ada tambahan sebelum zuhur 4 rakaat. Lalu ada lagi di riwayat yang lain sehabis zuhur 4 rakaat, ya. Berarti kalau zuhur ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, dan baik qobliyah maupun ba'diyah itu sama-sama 4 rakaat. Dan di sini disebutin tuh ganjarannya tuh. Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Bakal dibuatkan baginya rumah di surga. Ini pahalanya yang besar apa harga rumahnya yang murah kalau begini? Kayak habis bangun masjid. Iya begitu. Berarti kan pahalanya ngapa? Pahalanya yang besar. Nah, sekarang orang kira-kira kalau udah punya rumah di surga, masuk surga nggak kira-kira? Masuk, ya masa cuma punya rumah doang di surga, orang yang kagak masuk surga diambil orang dari rumahnya, gitu, ya. Terus kalau kita perhatikan di sini, riwayat Ibnu Umar ini sama, ya. Sholat itu dimulainya dia bahas dari zuhur dulu, ditutup subuh. Ya, berarti memang dalam sehari semalam sholat pembuka itu adalah sholat apa? Sholat zuhur. Sholat subuh justru jadi penutup, ya, karena kan sesuai dengan Nabi habis Mi'raj, ya, subuhnya nggak langsung sholat. Nah, Jibril baru datang pas ngapain? Pas zuhur. Berarti sholat yang pertama Nabi kerjain yang 17 rakaat itu zuhur. Ya, jadi sholat itu dimulai zuhur. Ya, saya bilang kalau kita perhatiin tuh jadwal sholat, itu kalau masjid-masjid tahun 80-an, itu jadwal sholat itu pasti sebelah kiri itu zuhur. Zuhur, asar, maghrib, subuh paling kanan.
Kalau orang sekarang coba dah lihat jadwal sholatnya dah. Subuh. Subuh paling kiri. Awalnya dari pagi. Iya. Karena mungkin iya begitu nih logikanya kan sholat paling dulu subuh. Tapi kalau orang dulu berarti bikin jadwal sholat aja ada dalilnya begitu loh. Maka sholat paling awal tuh zuhur. Begitu tuh orang dulu tuh bikin jadwal sholat aja pakai dalil. Subuh kan habis maghrib. Jadi di sini 4 rakaat. Ya. Gimana ngerjainnya nih 4 rakaat? Apa 2 kali salam? Apa sekali salam? Ya, ya boleh dua-duanya. Ya, mau 2 kali salam boleh, berarti 2 rakaat 2 rakaat. Mau sekaligus 4 juga apa? Juga boleh. Ya. Ada hadis di sana kan sholatul laili masna gitu kan. Tapi ada juga di riwayat yang lain sholatul laili wan nahari masna. Ya, sholat malam dan siang itu 2 rakaat 2 rakaat. Dan sholat kalau 4 kita kerjain 2 rakaat itu punya kelebihan dibanding kalau kita kerjain sekali 4. Banyak kerjaannya gitu. Nah, jadi banyak kan ibadahnya. Takbiratul ihramnya jadi 2 kali. Kalau sekali 4 kan cuma sekali. Salamnya jadi 2 kali. Tasahudnya jadi 2 kali. Sebelum salam kita disuruh doa biar banyak. Berarti doa banyaknya jadi berapa? Jadi 2 kali. Begitu. Jadi abdolan 2 dibanding kalau kita kerjain sekali 4 kecuali witir. Ya, kalau witir itu memang ada Nabi ngerjain 3 sekali salam, 5 sekali salam, 7 sekali salam, 9 sekali salam. Cuman kalau 9 1 kali salam itu di rakaat 8 tasahud. Nah, ntar rakaat 9 tasahud lagi. Tuh kalau sekali 9 tuh. Tapi kalau sekali 7 enggak, udah 1 tasahud, 1 salam. Tapi kalau sholat witir ya udah 11, itu udah 2 udah. Bagusan 2 gitu. Jadi batasan sekali salam itu di 9, di angka 9. Jadi kalau 11 itu udah bagusan 2. 4 rakaat sebelum zuhur itu niatnya Qobliyah. 4 rakaat. Iya. Tapi selama ini ngerjain 2 rakaat. Ya boleh. Kan yang mu'akadnya berarti 2 rakaat. Yang 2-nya berarti goir mu'akad. Gitu. Yang 2-nya gue rumah. Iya. Makanya kalau ada yang kagak sama ami hadis ini berarti yang satunya mu'akad, yang satunya goir mu'akad. Tapi kalau sebelum zuhur bisa jadi 4-4 itu mu'akad, bisa jadi gitu ya. Kecuali kalau yang ba'diyah zuhur, 2 rakaatnya mu'akad. Kan jelas ya rakaat ini ya. Kalau ini kan ada arba'an qabla zuhri. Awalnya kita niat qobliyah juga 2 rakaat terus niat lagi. Niat lagi qobliyah. Qobliyah lagi 2 rakaat. Iya, kayak witir aja begitu. Iya. Berarti ntar totalnya jadinya 4. Dan di sini nggak ada ancaman buat orang yang ninggalin itu, nggak ada. Adanya padilah-padilahnya aja. Nah itu nunjukin berarti ini sholat sunnah hukumnya. Kagak wajib, walaupun Nabi selalu ngerjakan begitu. Karena nggak ada, kalau memang dia wajib ada ancamannya dong. Siapa yang nggak sholat qobliyah ini, ancamannya ini kan nggak ada. Berarti nunjukin ini emang sunnah. Terus. Qala syarihu qauluhu man shalla isnatai asyrata raqatan fi yaumihi ila akhirih fihi anna ratibata isnata asyrata raqatan tabiatan lil faraidi. Berkata oleh penyarah ucapannya man shalla isnatai asyrata raqatan fi yaumihi sampai akhirnya, pada redaksi tersebut bahwasanya salat rawatib 12 rakaat itu mengiringi bagi salat-salat fardu. Wa taqaddama anna riwayata Abdullah bin Umar asyru rakaatin, dan telah terdahulu bahwasanya riwayat daripada Abdullah bin Umar itu 10 rakaat. Fa riwayatu Ummi Habibata arba'un qabla zuhri wa riwayatu Abdullah bin Umar rakaatani qabla zuhri. Maka riwayat Ummu Habibah itu 4 rakaat sebelum zuhur dan riwayat Abdullah bin Umar 2 rakaat sebelum zuhur. Wa fi riwayati Ummi Habibata bayanu fadilati man hafaza ala hazihi ratibati banallahu lahu baitan fil jannati. Dan di dalam riwayat Ummu Habibah penjelasan keutamaan orang yang menjaga salat di atas ini rawatib, Allah akan bangunkan bagi dia akan rumah di dalam surga. Qauluhu walil khamsati anha ay wasabitu fi kutubil khamsati an Ummi Habibata anna man hafaza ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha fa hazihi riwayatu zaidatun anir riwayatil ula fatakunu ghayra muakkadatin. Ucapannya walil khamsati anha,
Artinya, dan yang tetap di dalam kitab imam yang 5 daripada Ummu Habibah bahwasanya orang yang menjaga salat di atas 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka ini riwayat adalah tambahan daripada riwayat yang pertama, maka jadilah itu salat ghairu muakkad. Wa qad bayyantu anna man hafaza ala zalika haramahullahu ta'ala ay najahullahu. Dan sungguh aku jelaskan bahwasanya orang yang menjaga salat di atas demikian itu Allah haramkan di atas dia, artinya Allah selamatkannya. Wa warada fi riwayati annallaha ta'ala harramahu 'alan nari illa tahillatal qasami wa tahillatuhu qauluhu ta'ala wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan telah warid di dalam suatu riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang tersebut di atas neraka kecuali penebus sumpah. Dan penembusnya itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa im minkum, dan tidak ada di antara kalian kecuali melewatinya adalah di atas Tuhan engkau itu ketentuan yang sudah ditetapkan. Iya, jadi di sini selamat dari api neraka bukan berarti dia nggak pernah sama sekali lewati neraka. Karena di ayat Quran tuh ada wa minkum illa wariduha. Berarti semua di antara kita nih Bakalan ngelewatin. pasti bakalan ngelewatin apaan? Ngelewatin neraka. Nah, karena Allah udah bilang begitu. Hatmam makdiyah, berarti suatu ketentuan yang udah pasti. Harus ke neraka dulu. Ke neraka dulu. Ya. Makanya sahabat kalau baca ayat ini pada nangis. Kalau baca ayat ini nih, wa minkum illa wariduha, berarti ngelewatin dulu. Iya. Sedih banget tuh. Baru tahu gitu. Mungkin gitu ya, hikmahnya gitu mungkin ya. Kalau orang tuh ngelewatin neraka dulu kan dilihat tuh siksaannya begini-begini, apinya kayak gini. Pas diselamat masuk surga, jadi rasa syukurnya itu tambah apa? Tambah gede gitu. Kita kayak kemarin banjir. Kalau kita aman-amannya di rumah biasa aja, tapi pas kita ngeliat ke daerah banjir, baru berasa kita syukurnya, alhamdulillah bagus kok kagak banjir. Kita kayak udah lihat langsung pakai begitu mungkin tuh. Jadi orang disuruh lewat dulu semua, lewatin neraka, bukan cuma sekedar lewat. Kalau lewat kan di atas juga lewat, ya sirot. Nah ini kan berarti wariduha berarti datang begitu loh, masuk ke situ. Ya. Terus. Fal hadisu bayanur ratibatil ghairil muakkadati wa fadilatiha. Maka hadis tersebut penjelasan sunnah rawatib yang ghairu muakkad dan fadilahnya. Ini sampai sejauh ini kita belum ketemu qobliyah isya. Belum ketemu loh dalilnya satu pun. Qobliyah isya belum ketemu kita nih. Terus. Qala al-musannifu wa ani bani Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu ra'an shalla arba'an qabla al-asri. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu. Riwayatkannya oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, dan ia menganggap hasan hadis tersebut, dan meriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan ia menganggap sahih hadis tersebut. Qala syarihu qauluhu rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri taqaddama anna riwayata sahihaini lam yasbut qabliyatal asri. Berkata oleh penyarah, ucapannya rahimahullahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri telah terdahulu bahwasanya riwayat Bukhari dan Muslim tidak menetapkan akan qabliyah asar. Waqad asbataha Abu Dawud wa Tirmizi wa Ahmadu wa Ibnu Khuzaimah arba'an. Dan sungguh menetapkannya oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi dan Ahmad dan Ibnu Khuzaimah akan 4 rakaat. Fal arba'u liqabliyatil asri tuqasu ala qabliyati zuhri fi anha laisa bainahunna taslimun bal bitahrimin wahidin wa taslimatin wahidatin. Kama warada fi riwayati Abi Ayyuba anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un qabla zuhri laisa bainahunna taslimun. Maka 4 rakaat bagi sebelum asar itu dikias di atas qobliyah zuhur, pada bahwasanya salat tersebut bukanlah tidak ada di antaranya itu salam, bahkan
dengan takbiratul ihram 1 dan salam 1. Sebagaimana telah warid pada riwayat Abu Ayyub daripadanya dari Nabi Muhammad SAW bersabda, 4 rakaat sebelum zuhur tidak ada di antaranya itu salam. Berarti sekaligus, 4 rakaat sekaligus. Ya, kita mau ngerjain 2-2 ya boleh, kita mau ngerjain sekali 4 juga apa? Juga boleh. Ya. Tersangka sholat zuhur. Kan kagak ada tahiyatnya. Tasawuf awal. Iya, bedanya kan di situ. Tasawuf awal. Nah, kalau kita mau ngamalin ilmu ya satu waktu kita ngerjain 2-2, satu waktu kita ngerjain sekaligus 4. Emang ada orang kalau kita lihat di masjid ada aja emang orang sekali sholat tuh berapa? 4. Kalau di kampungan saya itu orang-orang tua dulu 4 langsung. 4 ya kan. Orang itu kan ngaji Bulughul Maram ya. Sekaligus 4 orang dulu. Aki-aki sembahyang 4 Jumatan. Terus Wa qad da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birrahmati liman shalla arba'an qablaha wa du'auhu maqbulun la yuraddu. Dan sungguh Nabi mendoakan dengan suatu rahmat bagi orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, dan doanya Nabi itu pasti diterima, tidak bakalan ditolak. Qobla asri. Qabla asri. Iya. Oh iya. Walikasratir riwayatil mukhtalifati baina rak'ataini wa arba'i raka'atin qoblal asri haqqaqa ulama una annahu yukhayyaru bainal ityani bi rak'ataini aw arba'i raka'atin. Dan karena banyaknya riwayat-riwayat yang berbeda-beda di antara 2 rakaat dan 4 rakaat sebelum asar, telah memastikan ulama kami bahwasanya itu dikasih pilihan di antara ngikutin 2 rakaat atau ngikutin 4 rakaat. Iya, jadi bukan berarti kalau mau qobliyah asar tuh harus selalu 4. Kagak. Kita mau 2 rakaat juga apa? Juga boleh. Terus Wa amma ba'dal asri fatahrumus sholatu bina'an ala annahu waqtun manhiyun anhu. Dan adapun setelah asar maka haram sholat membina di atas bahwasanya itu waktu yang dilarang daripadanya. Wa taqaddama ikhtilaful ulama'i fi allazi laisa lahu sababun aw lahu sababun. Dan telah terdahulu perbedaan para ulama tentang hal yang tidak ada sebab bagi yang tidak ada sebab baginya dan yang mempunyai sebab baginya. iya, boleh nggak sholat setelah asar kalau sholat itu punya sebab? Nih, misalkan sholat jenazah, habis asar, boleh nggak? Nah tuh ikhtilaf bainal ulama dah tuh. Ya, terus Enggak boleh apa ikhtilaf nih? Ikhtilaf. Boleh, ada yang boleh kan, ada yang tidak. iya. Walaupun itu sholat jenazah. Iya. Ya kalau sebetulnya kalau jenazahnya memang udah siap dari habis zuhur ya harusnya jangan ditunda habis asar. Enggak, waktunya udah berbarengan gitu, mau sholat asar nih, kita ambil sholat jenazah dulu apa setelah sholat asar gitu? Enggak boleh kalau gitu habis asar. Habis asar. Iya, karena walau bagaimana tuh sholat punya apa? Punya sebab. Yang penting tuh asal kita jangan nyari-nyari. Kita sengaja tuh sholat di situ, di habis asar sengaja. Kalau kita kan sholat yang berlaku tuh di kampung kita orang nggak ada sengaja gitu, nggak ada. Cuma dia harapannya tuh kalau sholat asar yang wajibnya dulu gitu baru jenazah, orang tuh udah banyak kan kumpulnya. Kalau di sholat jenazah kan lu pada datang. Tapi kalau habis jenazah asar orang udah banyak. Nah asal dibilang habis ini jenazah, orang ya nggak semuanya pulang gitu loh, pasti ya banyak juga yang ngapain, yang pada ngikut sholatin gitu. Jadi kalau ada alasannya begitu karena nunggu apa tuh boleh, kan dia punya sebab ya. Padahal mayitnya udah di masjid gitu. Ya pasti mayit kalau disolatin sebelum asar abis asar sebelum asar udah siap lah. Kita ngambil nih, mau nyolatin jenazah dulu apa kita sholat asar dulu nih gitu. Iya, kalau memang tadi alasannya biar yang nyolatinnya banyak, itu nggak apa-apa, kita sholatinnya apa? Habis asar. Tapi kalau ya si sohibul mayitnya pengennya buru-buru, ya udah nggak apa-apa kerja. Dimaunya begitu. Juga nggak langsung dibawa, habis sholatin kita sholat asar. Iya, nggak ada juga dia nggak mau habis asar, akhirnya jam 2 karena setengah 3, begitu. Ya. Jadi tapi yang datang kan biasanya kagak banyak. Oh, zuhur udah pada pulang. Ada setengah 3, karena kan dia mungkin ngitung biar nguburinnya nggak terlalu sore begitu, mungkin ya, kuburannya jauh kali bagaimana ya, terus Fasababu imma mutaqaddimun aw mutaakhirun aw muqarinun.
wa fihi tafsilun kasirun min aqwalil a'immati fi zalika. Maka sebab tersebut ada kalanya mutaqaddim atau mutaakhir atau muqarin, dan pada hal tersebut ada perincian yang banyak daripada pendapat-pendapat para ulama pada masalah demikian itu. Nah, itu salat yang punya sebab, ada yang mutaqaddim, mutaakhir, muqarin. Kalau muqarin contohnya apa muqarin? Salat yang berbarengan sama sebabnya. Kalau Salat gerhana bareng sebabnya. Sebabnya hilang, salatnya udah kagak ada. Muqarin. Kalau mutaqaddim, sebabnya mutaqaddim. Jenazah ada duluan salatnya. Mutaqaddim. Kalau mutaakhir, salat istisqa. Mutaakhir. Salat istisqa. Istisqa kali ya. Yang ada mutaakhir tuh salat yang ini mah sapar. Sapar? Mutaakhir, sapar. Oh, sunah sapar. Iya. Sunah sapar. Salat dulu apa jalan dulu? Salat dulu lah. Salat dulu. Iya, baru jalan. Iya, sebabnya kan berarti belakangan. Iya, salat sapar berarti mutaakhir. Salat sapar contohnya. Iya. Terus. Qala al-musannifu wa an Abdillah bin Mughaffalin al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghribi summa qala fi salisati insya'a karahiyata ayyatakhizahan nasu sunnatan rawahul Bukhari. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Kemudian Nabi bersabda pada yang ketiga kalinya, jika menghendaki keengganan, jika ia mau akan karena tidak suka bahwasanya menjadikannya manusia itu syariat. Meriwayatkannya oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayati Ibnu Hibban anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'ataini. Dan di dalam riwayat Ibnu Hibban bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sebelum maghrib 2 rakaat. Nah, ini qobliyah maghrib ya. Jarang banget ini. Jarang, tapi Nabi tuh sampai ngeluarin perintah 2 kali tuh. Iya. Sholu qoblal maghrib. Nah, takut nanti sahabat nyangkanya itu wajib. Ada lanjutannya tuh, insya'a. Kalau dia mau di sholat qobliyah maghrib, kalau dia nggak mau juga kagak apa-apa. Ya. Kenapa Nabi ngomong insya'a? Karena takut atau khawatir ayat takhizana sunnatan. Ya. Jadi manusia itu menganggap itu suatu satu kemestian. Jadi sunnah di sini bukan berarti sholat sunnah, bukan. Qobliyah maghrib kan emang sunnah. Jadi suatu ketetapan yang mesti dikerjain begitu. Ya. Seperti kayak tarawih gitu ya. Iya. Kan malam ganjil doang dengan di rumah ya. Sunatannya jadi apa maksudnya? Maksudnya sunatan torikotan. Jadi jadi satu keharusan begitu. Jadi misalnya sholat qobliyah maghrib tuh ya kalau misalkan masih ada waktunya silahkan. Kalau nggak keburu ya nggak usah. Langsung sholat ngapain? Langsung sholat maghrib. Makanya guru-guru kita zaman dulu ngajarinnya apa? Kalau emang inti udah siap nih, udah wudu, udah apa, azan maghrib, silahkan dah tuh sholat apa? Sholat qobliyah. Tapi kalau udah azan, baru ke kamar mandi, baru kayak sarung, udah kayak gitu mah nggak usah ngapain, nggak usah qobliyah lagi. Iya. Jadi kalau kita dari dini udah siap, nah gitu tuh katanya tuh qobliyah gitu. Ya. Makanya disebutnya sholat qobliyah maghribnya 2 kali. Apa karena bentuk bisa kita beranggapan bahwa fadilahnya lebih besar? Enggak, mungkin bisa jadi tuh Nabi sampai bilang begitu karena jangan sampai tuh orang menyangka kagak ada qobliyah maghrib di situ. Makanya Nabi kasih taukid, ngasih penekanan. Jadi qobliyah maghrib dalilnya ada 2 tuh. Satu nih, sholu qoblal maghrib, satu. Terus yang kedua, dalil yang kedua, baina kulli azanaini sholatun. Setiap di antara 2 sholat itu, antara azan dan iqomah pasti ada apa tuh? Ada sholat. Mau sholat apa kek? Gitu. Mau sholat isya kek? Pokoknya setiap antara azan dan qomat pasti ada sholat sunnah di situ. Pasti ada qobliyah di situ. Nah itu jadi dalil juga tuh buat orang yang qobliyah Jumat. Ini kan baina kulli azan ini juga berarti itu. Nabi bilang baina kulli azan ini sholatun. Pasti ada sholat di antara azan dan iqomah. Itu qobliyah Jumat kan di antara azan dan iqomah juga. Berarti sholat di situ. Ya. Berarti di sini ada yang
sunnah itu ada yang memang kita boleh ngerjain terus-terusan, tapi ada juga sunnah itu yang boleh kita kadang-kadang kerjain, kadang-kadang apa? Kadang-kadang kagak. Cuman jangan dikerjain terus-terusan begitu. Contohnya apa? Sholat malam atau sholat sunnah, sholat duha berjamaah. Nah, itu contohnya tuh. Boleh nggak kita sholat duha berjamaah? Bid'ah. Ibnu Umar. Enggak, boleh nggak tapi? Boleh. Qiyamul lail berjamaah boleh nggak? Boleh. Boleh, Nabi pernah ngerjain. Sholat tahajud jamaah, Nabi pernah ngerjain. Tapi jangan sampai itu dijadiin sunnah begitu loh. Itu setiap di ngerjain tahajud, selalu jamaah, sholat duha jamaah. Itu jangan, itu maksudnya begitu maksudnya tuh ya. Jangan sampai ayat takhizahan nasu sunatan. Jadi dikerjain terus-terusan begitu aja, jangan. Tapi sewaktu-waktu dia mau ngerjain begitu, ya silahkan aja. Jadi ayat yang hidaha ngertiin enaknya apa nih? Menjadikan. Jadiin Iya. sholat qobliyah maghrib itu jadi Sunnah, torikoh, sunnahnya ya. torikotan maknanya. Gitu. Nih kayak Ramadan nih, nah, tahajud tuh banyak loh. Kalau malam asul al-khair gini orang berjamaah, ya silahkan aja. Jarang-jarang ngerjain begitu, jarang-jarang silahkan. Ya. Sholat nisfu Sa'ban tuh, malam nisfu Sa'ban kan ada ya orang habis sholat maghrib belum baca yasin ngapain? Jamaah begitu. Orang yang lain tuh nggak boleh bid'ah. Kalau jarang-jarang ya kagak apa-apa. Nabi juga pernah kok sholat malam Nabi jamaah. Bahkan nggak ada keharusannya sholat sunat tuh ya, jamaah yang kalau tahajud. Kecuali tarawih, kalau tarawih memang masuk jamaah. Tasbih boleh? Sholat tasbih? Boleh. Boleh kan jarang-jarang. Biasanya sholat tasbih kapan? Malam 27. Malam 27 ntar Ramadan. Banyak masjid-masjid tuh ngadain sholat tasbih itu jamaah. Ya boleh aja. Bacaannya jahar? Bacaannya? Imam? Iya. Kan malam. Malam jahar. Jahat. Kusuf aja kusuf sholat gerhana. Siang-siang. Siang-siang aja dan jahar sekarang. Dan jahar gerhana. Apalagi malam ya. Iya. Terus. Qala syarihu qawluhu sallu qoblal maghribi. Wa fi riwayatin sallu qoblal maghribi raq'ataini summa qala sallu qoblal maghribi raq'ataini. Berkata oleh penyarah ucapannya sallu qoblal maghribi, dan pada riwayat yang lain lapasnya sallu qoblal maghribi raq'ataini summa qala sallu qoblal maghribi raq'ataini. Qauluhu insya'a wa fi riwayatin liman sya'a. Ucapannya lapas iman sya'a, pada riwayat yang lain lapasnya liman sya'a. Qauluhu Jadi bukan berarti kalau dia misalkan dia sholat di masjid, bukan berarti emang nggak ada sholat sama sekali. Nah di masuk masjid aja udah ada sholat di situ. Sholat tahiyat masjid. Ya, kadang-kadang orang masuk di masjid maghrib tuh masuk dari awal dia nggak sholat, diri aja nungguin apa. Orang nggak ada sholat di sini kan. Nah inti masuk masjid aja tuh sholat punya sabab gitu loh. Kalau emang inti nggak ada keyakinan yang termasuk yang nggak pakai sholat qobliyah maghrib gitu, ya paling kagak inti sholat aja tahiyat masjid. Dia juga nggak pakai sholat tahiyatul masjid. Nah iya kan begitu, kadang-kadang orang begitu ya, lu nyampe maghrib diri aja udah nggak ada qobliyah, ya nggak ada qobliyah kan lu ke masjid, lu sholatnya tahiyat masjid, kalau mau ada qobliyah mah. Tapi ada anjuran sholat tahiyatul masjid. Nah, kan setiap masuk masjid, Iya, setiap setiap masuk masjid. Kalau bagi kita ada ya, Iya, jelas. karena memang diajarinnya setiap masuk masjid kita itu dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Iya. Nah ini bagi bagian congklang itu nggak ada. Ada. Sholat tahiyatul masjid. Justru dia yang qobliyah masjid, yang tahiyat masjid dia. Justru tuh yang diri aja tuh orang kita dulu, orang kita tuh selalu masuk ke maghrib, masuk ke masjid, udah pakai diri doang. Dia lebih Justru tuh utama dia sholat sunnah wudu. Gitu. Ya, berarti pokoknya yang punya sebab berarti kan masih boleh sholat, nanti sebelum maghrib gitu orang masih ada sholat namanya. Boleh justru ya nggak bagus lah punya sebab namanya. Jadi jelas di sini yang dimaksud dengan qoblal maghrib itu sebelum sholat maghrib, karena maghrib bisa aja dimaknain di sini gurub. Kalau gurub ya jelas kagak boleh lah sebelum gurub mah. Terus Qauluhu karahiyata ayyatakhizahan nasu sunnatan. Qala al-muhibbu Tabari lam yarid nafyun istihbabuha li'annahu la yumkinu ay ya'mura bima la yustahabbu bal hazal hadisu min aqwal adillati ala istihbabiha. Ucapannya lapas karahiyata ayyatakhizahan nasu sunnatan, berkata oleh Imam Al-Muhib At-Tabari, tidaklah warid penafian kesunahannya,
karena bahwasanya tidak mungkin bahwa Nabi memerintahkan dengan sesuatu yang tidak disunahkan. Bahkan hadis ini termasuk daripada yang kuat dari dalil di atas kesunahannya. Wa makna qaulihi sunnatan ay syari', dan makna ucapan Nabi sunnatan artinya syariatan, secara syariat atau secara thariqah yang mesti. Wa kanal muradu isqa tuha an rawatibil faraidi, dan adalah yang dimaksud gugurnya dia daripada sunnah rawatib, daripada fardu-fardu. Waliza lam yasbut fuqaha una asy-syafi'iyyatu qabliyatal maghribi, dan karena ini tidaklah menetapkan oleh ulama fikih kami Syafi'iyah akan qabliyah maghrib. Wa amma hukmuhu faqad qala an-Nawawi innahu sunnatun liwurudil amri fil hadis sahihi. Dan adapun hukum salat qabliyah maghrib, maka sungguh berpendapat oleh Imam Nawawi sesungguhnya hukumnya sunnah karena telah waridnya perintah di dalam hadis yang sahih. Wa qala Malikun bi adami sunniyati qabliyatil maghribi wa indal imami Ahmada jawazuha wa indal Hanafiyati karahatuha. Dan berpendapat Imam Malik dengan ketidakada kesunahan qabliyah maghrib, dan menurut Imam Ahmad bolehnya, dan menurut Hanafiyah makruhnya. Wa qala Nakhai innaha bid'atun li'annaha tuaddi ila ta'khiril maghribi, dan berpendapat oleh Imam Nakhai sesungguhnya qabliyah salat maghrib itu bid'ah karena bahwasanya salat tersebut itu membawa kepada menunda salat maghrib. Wa qala Nawawi wa istihbabuha qabla syuru'i fil iqamati fa in syara'a fil iqamati fa makruhun li'annahu syara'a fi ghairil faridati fi waqtiha. Berpendapat oleh Imam Nawawi, dan kesunahan salat qabliyah maghrib itu sebelum masuknya pada iqamat, dan maka jika telah masuk pada iqamat maka salatnya itu makruh karena bahwasanya disyariatkan pada selain fardu pada waktunya. Iya, jadi udah qomat dia ngapain? Salat qabliyah. Ya. Kemarin udah dibacain tuh hadisnya kan, la sholata illa al maktubata, iza uqimatis shalah Pala solata ila maktubat, la sholata ila maktubata. Nah di sini dia nganggap makruh, berarti dia maknain la sholata di situ, berarti la sholata tamaman berarti. Nah, yang bilang kagak sah, berarti maknain la sholata di situ sholat yang sohihatan, berarti sah, ya berarti batal, berarti kalau iya. Tapi kalau ini kan dia cuma makruh dibilang. Ya kan cuma makruh, berarti dia maknain la sholata itu kagak sempurna berarti atau berkurang. Ya. Sampai lah bandingannya kayak la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Nah itu la sholata di situ maknanya apa? La sholata apa sholatnya jadi kagak sah, apa sholatnya jadi kagak sempurna gitu. Itu ikhtilaf di antara ulama di situ. Cuman kalau sampai sholatnya kagak sah lah, kesian banget tetangga masjid, sholat kagak sah mulu, kalau kagak di masjid. Iya, sholat di rumah aja kagak sah mulu. Terus Wastadallal mani'una liqabliyatil maghribi bi hadis Ibnu Umar qala ma ra'aitu man yusalli raq'ataini qoblal maghribi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud bi sanadin hasanin. Dan mengambil dalil orang yang melarang bagi qobliyah maghrib dengan hadis Ibnu Umar, ia berkata, aku tidak pernah melihat orang yang sholat 2 rakaat sebelum maghrib pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meriwayatkannya oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Wa hadzal hadisu wa in kana mauqufan an Ibnu Umar fa innahu fi hukmil marfu'i li'annahu asnadahu biha fi ahdin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini sekalipun mauquf daripada Ibnu Umar, maka sesungguhnya itu dihukumkan hadis marfu karena bahwasanya menyandarkannya dengannya pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa Ibnu Umar wa zoba ala tarkiha wa lam yara man fa'ala zalika fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqallu zalika annahu makruhun. Maka Ibnu Umar senantiasa meninggalkan sholat tersebut karena tidak melihat orang yang melakukan demikian itu pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka minimal demikian itu hukumnya makruh. Nah, ini kan kesaksian Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, zaman Nabi dulu orang sahabat-sahabat pada nggak ngerjain qobliyah maghrib. Terus Wakila inna wajhal karahati anan nasa idza sallu raqataini qabla al-maghribi fa innahum la yumkinu ay yusalluha dab'atan wahidatan muttafiqatan fi taharrumi fi waqtin wahidin. Dan ada yang mengatakan sesungguhnya jalan kemakruhan bahwasanya manusia apabila mereka sholat 2 rakaat sebelum maghrib, maka sesungguhnya mereka tidak memungkinkan bahwa mereka sholat itu sekaligus berbarengan dengan takbiratul ihram pada satu waktu. Iya. Balabudda lahum fiha min taqaddumin wa ta'akhurin wa sur'atin wa bud'in. Bahkan mesti bagi mereka di dalamnya itu ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang cepat, ada yang lambat. Fa in intazarahumul imamu yalzamu ta'khirul maghribi daruratan. Maka jika menunggu mereka oleh imam, mesti menunda sholat maghrib secara daruri. Ya, jadi di sini masalahnya kenapa qobliyah maghrib itu banyak yang bilang kagak ada. Ya karena kan kalau qobliyah maghrib, orang kalau sholat qobliyah kan nggak mungkin bareng. Dan ini datang lagi satu, dan ini datang lagi satu. Ada yang sholatnya aki-aki lama banget. Nah kalau imamnya nungguin itulah, kapan sholat maghribnya? Sedangkan sholat maghrib waktunya apa? Nah waktunya tipis. Ya, jadi itu alasannya. Ya. Tapi kalau kita lihat, ini kan zaman dulu begini. Zaman sekarang kan ada apaan tuh? Waktu running Iya, ada waktunya udah ketahuan. Qomat tinggal segini lagi, qomat tinggal segini lagi. Jadi kalau kita pakai alasan takut jadi takhir gitu sholat maghribnya, kayaknya kok sekarang udah nggak pas dah. Karena orang udah bisa ngukur gitu. Oh ini 2 menit lagi mau qomat nih, keburu nih sholat begitu. Istilahnya berarti kalau zaman sekarang tetap lebih kuat dia ngerjain apa? Qobliyah maghrib karena udah nggak takut ada pentakhiran waktu. Orang udah dihitung di situ, udah pakai menit, orang jadi bisa ngitung sendiri gitu. Kalau dulu kan belum ada gituan, emang benar tuh. Kalau tahun 80-an tuh kita kalau sholat maghrib datang lagi satu. Udah siap sama qomat, maksud ya ditakbir lagi, kejadi lagi orang bangun mau qomat, duduk lagi. Kalau zaman dulu begitu, mau zaman sekarang enak. Biasanya kalau dia tetap takbir, ya konsekuensi sendiri dah. Tetap dia ngapain? Mau qomat. Jadi kita harus mengukur juga kalau emang kita cuma dapat takbiratul ihram, udah mendingan nggak usah ngapain, nggak usah sholat sunnah dah. Ini khawatirnya nanti lah sholat di situ sohihatan. Nah kita sholat jadi kagak sah. Udah nggak sah, ngerinya jadi asimun lagi. Jadi dosa lagi karena Nabi bilang kagak ada sholat, kok itu udah qomat sholat juga, gitu. Terus. Wa illam yantazirhum yalzamu ayyusallu indal iqamati wa huwa makruhun au tafutuhum takbiratul ihrami. Yeah. Dan jika mereka tidak menunggu, maka mesti mereka sholat ketika iqamat dan dia itu makruh atau tafutuhum Keluputan. Atau luputnya mereka takbiratul ihram. Nah iya kan kita takbiratul ihram bareng imam itu ada padilahnya loh. Allahu Akbar, kita ikut takbiratul ihram begitu. Ya. Makanya kalau sholat apa itu? Sholat tarawih orang kadang-kadang nyantainya lama banget gitu. Kita kalau udah surah. Iya duduk. Mending kalau udah surah, udah mau di ayat terakhir tuh surah baru Allahu Akbar. Lah itu rugi sebetulnya kita nggak dapat takbiratul ihram bareng apa? Takbiratul imam. Karena ada padilahnya di situ. Takbiratul imam ada padilahnya. Amin bareng imam ada lagi padilahnya. Jadi kalau kita nyantai aja belum baca surah nih, rugi kita sendiri. Kadang-kadang kalau ustadz maunya belakangan aja, takut disuruh imam. Aku udah qomat nih, gue baru datang. Pribadi itu Bang. Gue udah qomat baru datang. Lagi ngomongin pribadinya. Yang penting ketika takbiratul ihram bareng. Pasti. Iya. Emang gitu kan. Takut disuruh imam. Iya aja. capek kan imam mulu. Curhat itu mah. Terus Wa in ahramu indal azani tafutuhum ijabatuhu, dan jika mereka mengharamkan takbiratul ihram. dan jika mereka takbiratul ihram ketika azan, luputnya mereka oleh ijabahnya. Ya, jawab azan. Terus
Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqulu misla ma yaqulul muazzinu fa ala jami'i suwari yalzamu tarkul ma'muri fasabatatil harakatu karohatu. Maka sungguh bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqulu, maka ucapkanlah kalian seperti apa yang mengatakannya oleh muazzin. Maka di atas semua gambaran tersebut melazimkan meninggalkan yang diperintahkan dan tetapnya kemakruhan. Qultu walladzi syahadtu fil haramaini syarifaini anna ahlal haramaini wa man bainahum al ulama'u lam yusalluha. Aku berkomentar, dan yang aku saksikan di negeri Haramain Syarifain Mekah Madinah, bahwasanya penduduk Mekah Madinah dan orang yang ada di antara mereka para ulama, mereka tidak sholat qobliyah maghrib. Nah, ini kesaksian Pak Kiai. Ini kiai. Iya, dulu, zaman dulu. Zaman sekarang Sholat. 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 Coba kita Masjidil Haram, Iya, maghrib, iya. sholat. Justru kok kalau kita lihat ya lama banget ya. Space-nya Bukan. azan sama qomat. Iya, azan qomat tuh di Masjidil Haram. Bisa Lama. sejam, bisa setengah jam. Lama banget. Saya kok sholat maghrib lama banget ya dari azan ke ininya. Iya. Tapi ini kalau zaman Pak Kiai malah pakai orang mereka gak sholat qobliyah. Berarti jaraknya dekat gitu loh. Jadi azan, tapi kalau sekarang coba dah ini dah kalau umroh atau apa atau haji, lama. Kita nungguin antara ininya tuh antara perkataan kiai dari kalimat yang mana, walladzi syahadtu. Iya. Itu Itu kan berarti kesaksian Pak Kiai. Ya. Dari kultu. Kalau sekarang lama ya, mungkin karena sekarang tuh udah pakai gituan juga kali, udah pakai waktu juga kali sekarang. Kalau dulu belum ada waktunya kalau dulu. Sekarang udah ada waktunya begitu. Tapi itu anehnya tuh kok lama banget. Ini kita udah sholat 2 rakaat tuh nungguin dulu lama Kalau banget. subuh aja kekuatan saya 1 juz baca Quran baru qomat. Ya kalau subuh kan istilahnya begitu ya. Kan adalah hadis yang sampai kuning-kuning gitu ispiror. Kalau maghrib kan katanya waktu wahidun. Ya, tapi kok di situ di Masjidil Haram lama banget kok kita nungguin. Terus Wazalika linuktatin munasabatin kama ra'aitu fal hujjaju minal asqa'il mutaramiyati ke Indonesia wa Malaya la yusallunaha. Dan demikian itu karena faedah yang sesuai sebagaimana telah aku melihat. Maka orang-orang yang haji daripada daerah-daerah yang jauh seperti Indonesia dan Malaysia, mereka tidak sholatnya. Summa inna riwayata Ibni Hibbana dalat ala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha. Kemudian sesungguhnya riwayat Ibnu Hibban menunjukkan di atas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Wa riwayata Abdillah al-Mughaffali al-Muzanni dalat ala annahu sallallahu alaihi wasallam amara biha. Kilahuma dalani ala sunniyati qabliyatil maghribi. Dan riwayat Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni menunjukkan di atas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salat qobliyah maghrib. Tiap-tiap keduanya itu menunjukkan di atas kesunahan qobliyah maghrib. Wa sunnatuha qabla syuru'i fil iqamati, dan sunnah qobliyah maghrib itu sebelum masuknya di dalam iqamat. Wa amma ba'da syuru'i fiha fala yusannu, dan adapun setelah masuknya di dalam iqamat maka tidak disunahkan. Zalika liwurudi ahadisin kasiratin tadullu ala annahu la salata illal maktubatu. Demikian itulah karena waridnya maktubata. Illal maktubata. Karena La warid sholata illa maktubatu. iya. Iya. Karena waridnya hadis-hadis yang banyak menunjukkan di atas bahwasanya tidak ada salat kecuali salat fardu. Fal hadisu yadullu ala subuti wurudi qabliyatil maghribi. Maka hadis tersebut menunjukkan di atas tetapnya warid qobliyah maghrib. Qala al-musannifu wa li Muslimin an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi fa kana sallallahu alaihi wasallam yarona falam ya'murna wa lam yanhana. Dan bagi Imam Muslim riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, dulu kami pernah sholat 2 rakaat setelah setelah terbenamnya matahari, maka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kami, maka Nabi tidak memerintahkan kami dan tidak juga melarang kami. Berarti kan di sini qobliyah maghrib ini hadis qobliyahnya ada,
fi'liyahnya ada, takririyahnya juga ada. Ya kan? Qauliyahnya solu al-maghriba. Ya. Lalu fi'liyahnya anan nabiyya sholat qoblal maghribi. Fi'liyahnya. Nah, ini sekarang di sini takririyahnya. Nabi ngelihat orang sholat maghrib, Nabi nggak ngelarang kagak apa. Itu kan berarti apa tuh? Takririyah. Berarti boleh nanti buat contoh kalau ngajar musola hadis. Usah takrir. Jangan masalah Khalid makan biawak mulu. Ini kasih nih. Ini ada juga nih berarti nih. Nah, Nabi ngelihat, nah Nabi nggak komentar. Itu berarti kan sunnah takririyah berarti. Berarti jangan-jangan Ibnu Hajar itu termasuk yang pro qobliyah maghrib. Nah, udah sampai tiga-tiganya dicantumin di sini. Qobliyah, fi'liyah, takririyah tapi dicantumin sama Ibnu Hajar. Bisa jadi Ibnu Hajar dia termasuk yang pro terhadap qobliyah maghrib. Ya. Dan ini riwayat dari Ibnu Abbas. Ini kita lihat kok Ibnu Abbas sama Ibnu Umar bisa beda banget ya. Ibnu Umar bisa bilang, iya zaman dia nggak ada orang sholat qobliyah maghrib. Tapi kan Ibnu Abbas bilang lah kita sholat dulu. Tapi secara usia Ibnu Abbas sama Ibnu Umar tuan Ibnu Abbas ya? Ibnu Abbas. Ya? Kayaknya Ibnu Abbas iya. Kayaknya. Iya kalau Ibnu Umar kan masih kecil banget. Iya. Masih zaman Nabi. Ya seenggaknya kan Umar masa kagak ngeliat sahabat-sahabat yang lain ya? Iya. Dia ngomong begitu, nggak pernah lihat saya orang pada sholat qobliyah maghrib. Nah ini sedangkan Ibnu Abbas sembahyang. Pada di rumah kali sholatnya. Iya. Tapi Nabi lihat kan ini. Iya. Di masjid. Nabi ngintip ya. Ya kan Nabi rumah dekat masjid kan, bisa ngelihat. Oh. Dia mau maju nih, mau imam, mau pada sholat tuh. Terus. Qala syarihu, qauluhu kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi ila akhirih. Fata'biru bi kunna mufidun lid-dawami wal istimrari. Berkata oleh penyarah, ucapannya kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi sampai akhirnya, maka ibarat dengan lapas kunna itu memberi faedah lid-dawan wal istimrar. Wa kana Ibnu Abbasin istamarra ala hadzal amali, par rasulu alaihi salatu wassalamu lam yanha wa lam ya'mur. Maka adalah Ibnu Abbas senantiasa mengerjakan ini amal, maka Rasulullah SAW tidak melarangnya dan tidak memerintahkannya. Qultu, aku berkomentar, lama ta'addadatir riwayatu fi qabliyatil maghribi wa ikhtalafatil ara'u fiha fa ba'duhum naha ala fi'liha wa ba'duhum amara bi fi'liha fa wajaba alaina ar-ruju'a ilal asli. Ar-ruju'u ilal asli. Tatkala banyaknya riwayat-riwayat tentang qobliyah maghrib dan berbedanya pendapat-pendapat di dalamnya, maka sebagian mereka ada yang melarang di atas mengerjakannya dan ada sebagian mereka yang memerintahkan untuk mengerjakannya, maka wajib bagi kita kembali kepada asalnya. Wa huwa adamu kauniha manhiyatan wa ma'muratan fal amalu ibahatun la karahatun. Dan asalnya itu tidak, keadaannya itu dilarang dan diperintahkan, maka mengamalkannya itu boleh, tidak ada kemakruhan. Fal hadisu yukawi man qala bi ibahati qabliyatil maghribi kal imami Ahmada wa man nahwahu. Maka bermula hadis itu menguatkan orang yang berpendapat dengan kebolehan sholat qobliyah maghrib seperti Imam Ahmad dan orang yang searah dengan sepertinya. Qala al-musannifu wa an Aisyata radhiyallahu taala anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffifur rak'ataini allataini qabla sholati subhi hatta inni aqulu aqra'a bi ummil kitabi muttafaqun alaih. Dan diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, senantiasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meringankan 2 rakaat yang ia sholat sebelum sholat subuh, sampai sesungguhnya aku bertanya, apakah hanya membaca Fatihah? Muttafaqun alaih. Qala syarih. Jadi baca Fatihah apa enggak sih? Gitu kok sholatnya itu cepet. Tapi sekali lagi di sini berarti cepatnya bukan cepat gerakan. Khofifnya tuh masalah apa? Masalah surahnya, masalah ruku sujud ya standar. Ya, Nabi sholatnya bukan berarti jadi cepat begitu, kagak. Ya. Terus. Qala syarihu. Qauluhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifur rak'ataini.
fihi isy'arun bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dawamun ala qabliyati subhi. Dawama. Dawama ala qabliyati subhi. Berkata oleh penyarah ucapannya kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhafifu rak'ataini. Pada redaksi tersebut menginformasikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa di atas mengerjakan qobliyah subuh. Waqad waradat hadisu kasiratun tadullu ala takhfifi, dan sungguh telah warid hadis-hadis yang banyak menunjukkan di atas takhfif ringan. Waqad bayyanat Aisyatu radhiyallahu taala anha sifata salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ka'anha ankarat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihata li syiddati takhfifiha. Dan sungguh menjelaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha akan sifat salatnya Nabi sehingga seakan-akan ia mengingkari bacaannya Nabi akan Fatihah karena sangat cepatnya. Fal hadisu yadullu ala qabliyati subhi, maka hadis itu menunjukkan di atas qobliyah subuh. Gitu. Kok orang kadang-kadang kalau qobliyah subuh ada yang 4 gitu ya, habis sholat 2 rakaat tuh, dia ngapain? Ini sholat lagi tuh ya. Tapi kalau kita baca nih, udah banyak. Itu sholat apa? Lah kagak tahu, saya bingung. Ya kan kalau kita lihat di sini kalau qobliyah subuh 2 rakaat di sini. Tapi orang bayang habis 2 rakaat, dilihat masih lama tuh, sholat lagi 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Ya kalau kita tahiyatul masjid, dia orang dari tadi ada di situ. Lupa dia. Enggak, rutin, maksudnya rutin. Anda tadi itu lagi, 2 rakaat lagi. Kodok yang kemarin kali Bang. Dan bukan 1 orang 2 orang begitu, banyak yang begitu. Kemarin kan gitu. Iya. Ini tanggungnya habisnya atau lagi? Qala al-musannif Habis rawatib dah. wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atail fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslimun. Dan riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia membaca bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat subuh qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Meriwayatkannya oleh Imam Muslim. Qala syarihu hazal hadisu miqdarut takhfifi li qabliyati subhi. Berkata oleh penyarah, hadis ini menjadi ukuran takhfif ringan bagi salat subuh, bagi salat qabliyah subuh. Perrawatibu at-tabi'atu lil faraidi la yuqaddaru takhfifuha illa rak'atail fajri. Maka sholat-sholat rawatib yang mengikuti bagi sholat-sholat fardu itu tidak diukur ringannya kecuali hanya 2 rakaat subuh. Iya, qobliyah yang lain, ba'da yang lain nggak ada. Baca surahnya ini, surahnya nggak ada. Yang disebutin oleh Nabi itu cuma 1. Qobliyah apa? Qobliyah subuh. Ya mungkin kenapa tuh qobliyah subuh bacanya ringkas gitu, karena sholat subuhnya disuruh bacanya apa? Banyak Panjangan surahnya. Jadi qobliyahnya jangan panjang-panjang gitu. Terus Waqad warada qadruha fi riwayati Abi Hurairah ala annahu miqdaru qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahad. Dan sungguh telah warid ukurannya pada riwayat Abu Hurairah di atas bahwasanya seukuran surah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. ya sama, misalnya sunnah sapar, baca ini juga kan. 2 kul ini, qul ya ame qul huwallah. Juga kayaknya ada yang nganjurin maghrib ini. DKM. Terus Wakila miqdarut takhfifi fi sunnatil fajri alam nasra alam taro. Wa rawa man qara'a alam lam yusibhu alamun. Dan ada yang mengatakan ukuran takhfif itu di dalam sholat sunnah qobliyah subuh adalah alam nasra dan alam taro. Dan telah meriwayatkannya man qara'a, siapa orang yang membaca surah alam dan alam tidak menimpanya oleh alam, oleh kehancuran. iya, ya ada lagi tuh baca alam-alam tuh, alam nasro, ame alam taro. Saya pernah habis bahas qobliyah subuh nih, kan bacanya ini. Terus ada lagi tuh yang ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ada juga tuh, ada 2 jadi loh. Ada yang 2 kul, ada lagi riwayat yang lain tuh, yang ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana, rakaat pertama, terus rakaat kedua ada tuh, ya. Udahan ngajar
inti kurang tadi, harusnya alam taro, mi alam nasro, sebutin nama inti kita nggak sebutin. Emang ada ya di saya, ya ada di sini. Iya. Tapi kita baca nih. Wa hazihi riwayatu kama haqqaqaha ghairu wahidin minal a'immati munkaratun la aslalaha. Tuh. Dan riwayat ini sebagaimana Iya. Iya, tidak ada satu daripada beberapa ulama itu munkar, tidak ada asalnya. Ya berarti yang alam-alam itu nggak kuat. Itu orang pada bilang hadisnya hadis mungkar kok. Tapi saya kagak tahu tuh mungkar. Apa iya ya? Ada kali ada tadi. Oh iya. Nah, mungkar nggak tahu. Fal hadisu yadullu ala miqdari takhfifi, maka hadis tersebut menunjukkan di atas ukuran takhfifnya. Nah, selesai dah tuh rawatib. Dan sampai habis ini kita tetap nggak ketemu qobliyah isya. Nggak ketemu qobliyah Berarti isya. kalau begitu ini muakkad kali. Iya, berarti dia masuknya itu aja kali dalilan tadi tuh baina kulli azana ini sholatun. Di antara iqamah itu ada sholat. Berarti kalau kita hitung nih dari zuhur sampai dari subuh ngitungin nih. Zuhur dah. Di zuhur. Qobliyah 4. 4. Ba'diyah 4. 4. Ba'diyah 4 8. Nah, Asar tadi berapa? 4. iya qobliyah 4 kan? 12. 12. Badiah. Qobliyah johor. Udah zuhur lagi. Maghrib. Maghrib 2. Maghrib 2. 14. 14. Ba'diyah maghrib ada? Kagak ada belum kan? Ba'diyah maghrib. Ada dong 2, ba'diyah maghrib 2. Iya. 16. 16. Terus qobliyah isya ada gak? Hitung enggak? Qobliyah isya kan enggak ada nih. Kita hitung 2 nih. 2 misalkan ada 2 hitung berapa itu? 18. Ba'diyah isya 2. 20. Subuh 22. 22. Subuh 22. Berarti rawatib 22. Tambah sholat fardu 17 berapa? 39. 39. Witir berapa rakaat? 3. Witir 3. berapa? 3. Nabi berapa ngerjainnya? Ramadan dan bulan lain berapa? 11 kan? 39 tambah 11. 50. 50. Awal sholat fardu dulu berapa? 50. Ketemu nggak? Coba hitung lagi ayo. Jadi kalau kita bilang, wah kalau dulu sholat fardu 50 rakaat tuh mustahil tuh. Nggak taunya orang kita kerjain kok. Bisa ngerjain kalau kita kerjain tuh. Kita bisa sholat 50 rakaat. Berarti ini di sunnah ya. Sehari semalam. Di sholat sunnah ya. Iya. Cuman enaknya umat Nabi Muhammad tuh yang fardunya cuma 17. Sisanya sunnah. Tapi walaupun sisanya sunnah, tetap dapat khairun minad dunya wa ma fiha, dapat baitun fil jannah, selamat dari api neraka ya Allah Rabbi. Banyak banget ya. Ini kagak jadi wajib tuh 50 nggak jadi. Tapi ternyata kalau kita kerjain segitu juga kita kerjain 50 rakaat. 20. Tapi sedihnya tetap aja kita melalui neraka juga. Itu buat mungkin tadi kata Bang Sarofi, Iya. buat munculin syukur kita. Maji Berarti tadi- yang bigoiri hisab juga sama Bang Haji ya? Iya. kalau yang ini Maji yang Jumat qobliyah Jumat itu kan sama aja kayak qobliyah zuhur ya. Iya. Terus kalau sebelum Jumat itu qobliyah Jumat kan katanya kita bisa ganti 2 rakaat itu dengan baca tasbih ya. Kalau Sebagai nggak, pengganti 2 rakaat itu. iya kalau dia nggak qobliyah. Jadi kalau dia nggak qobliyah. Iya. Zikiran lah istilah kata gitu, iya. Kan nggak semuanya orang qobliyah Jumat. Iya. Apa? Berarti itu cuma hanya berlaku di qobliyah Jumat aja. Apa? Iya. Karena qobliyah Jumat ada yang bilang ada yang bilang kagak gitu. Tapi kalau lihat keumuman dari hadis baina kulli azanaini salatun, berarti harusnya qobliyah Jumat juga apa? Juga ada harusnya. Itu pengganti sholat tahiyatul masjid ya. Iya. Iya. Sholat tahiyatul masjid kan ada penggantinya tuh. Dia nggak Subhanallah, iya. alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali. Qobliyah. Bukan, itu tahiyatul masjid. Dari masjid. Tapi tahiyat masjid walaupun orang udah telat disuruh sholat kok min Nabi. Iya. Itu mah qobliyah, yang azan lagi yang khutbah kan? Yang Nabi lagi khutbah. Dari masjid. Bukan, itu mah qobliyah. Hah? Kan belum nyampe. Sholat tahiyat masjid lah. Dari masjid selalu rokaatain gitu kan Nabi. Iya, Nabi orang tuh disuruh ngapain? So, Udah sholat selalu apa belum? rakaat gitu. Kan Nabi gitu.
Kum, sholat Ngapain? Selalu rokaat Nabi lagi Hah? khutbah Jumat itu. Dari masjid. Kan Nabi lagi Itu lagi Khutbah khutbah. lagi baju. Iya lagi khutbah. Nabi lagi khutbah, Dia baru datang nyampe. sahabat. Iya, langsung duduk. Ada di- Langsung duduk. Langsung duduk. Suruh Terus bangun, Suruh sholat. bangun, sholat. Sholat 2 rakaat, nggak tahu tuh sholat suruh sholat Kum, doang. selalu rokaat Iya, soalnya sholat apaan itu? Dari masjid. Kan ikhtilaf ulama. Nah, juga. orang Iya. banyak yang bilang tuh sholat qobliyah Jumat. Tapi kalau kita pikir nih ya, Dia baru nyampe. emang Nabi tahu dia qobliyah Jumat tuh harus di masjid. Supaya tahu dia ada qobliyah di rumah. Kan ada hadis yang lain. Nabi sahabat datang nggak disuruh sembah, nggak disuruh apa? Sholat. Karena kata Bang Sarofi dulu itu sahabat yang itu karena Nabi tahu dia udah sholat di rumah qobliyah zuhurnya. Iya, berarti kan gini loh. Yang Nabi lihat dia belum sholat, itu ketika dia udah di masjid. Sekarang apa sholat yang ada di masjid? Ya tahiyat masjid lah. Ya. Kalau di qobliyah kan bisa aja qobliyah ada di rumah. Maksudnya Nabi langsung, itu belum sholat nih. Bangun 2 rakaat. Berarti Nabi yang ngeliat di masjid. Berarti apa yang dengan kejadian itu tuh? duduk. Ya tahiyat masjid. Masjid bukan Iya. bukan qobliyah. Bukan qobliyah kan ada kemungkinan dia sholat di rumah kan. Kalau qobliyah mah. Dia Iya. kan baru nyampe duduk. Nabi kan lagi itu. Kum, selalu rokaatin gitu. Iya kan sholatnya nggak ketahuan Nabi itu. Enggak, dia baru nyampe masalahnya. Mungkin dia belum sholat tahiyat masjid. Iya. Gitu. Ada di. Jadi maksudnya itu kalau qobliyah tahiyat masjid sebetulnya jangan diganti. Nah tuh orang udah khutbah Jumatnya masih disuruh ngapain? Sangat Banyak sangat. sholat. Iya. Tapi itu ada lagi rahasia lain itu. Kenapa itu orang disuruh bangun? Dia orang susah. Bajunya jelek. Suruh diri sama Nabi. Biar kelihatan. Baik kelihatan tuh. Sahabat yang perlu. Sampai situ tuh Nah ya. iya. Mungkin gitu ya, ini ada ulama pendapat gitu. Tapi jangan kita pikir Nabi pengen bikin mempermalukan sahabat begitu, kagak. Biarin orang. Iya. Dan akhirnya membenar katanya ada yang ngasih baju akhirnya. Ada yang ngasih baju gitu. Sampai ke situ tuh. Nah besok baru kita lanjut Telat, ngapa ini? tentang rebaan besok. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.